Jadi gini, di anis kembang itu kalau sudah bunyi itu dia lupa diri, Mas Haji. Akan bunyi terus. Goyang-goyang aja. Mas Haji pernah ngeliat ya yang anis kembang goyang-goyang gini tetap bunyi. Ditenteng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi masih di RBG atau di rumah burung gali Pak ya? Iya. Jadi begini Pak, saya masih agak penasaran dengan sertifikat ini karena di sini tertera jelas bahwa orang itu beli harus kurang lebih jangka waktunya 1 tahun untuk jaminan garansinya. Ini kan 1 tahun waktu yang cukup lama Pak. Sedangkan kalau kayak di Murai Batu dia kayak pastol aja nggak sampai 1 tahun burung udah mulai bunyi ya. Iya. Ini maksudnya jadi gimana nih? Maksudnya tip-tipsnya cara merawat trotolan biar cepet bunyi nih? Iya. Kita omongin masalah garansi dulu ya. Iya. Jadi gini Mas Haji, di anis kembang itu rate durasi dia untuk mencapai bunyi itu tergantung perawatan, tergantung pakan, dan tergantung burungnya. Kita menjaga dengan angka segitu jauh 1 tahun itu, karena itu angka maksimal yang burungnya bodoh. Sebodoh-bodohnya burung udah pasti bunyi maksudnya? Harusnya di umur 5, 6, 7 bulan itu bunyi, nggak mungkin enggak. Harusnya. Nah, tapi kan kita menjaga itu jangan sampai, oh barangkali kita dapat burungnya bodoh. Tapi ada juga yang gini loh, Mas Haji. Sebenarnya saya lebih demen karakter burung anis kembang itu yang lambat bunyi, Mas Haji. Oh, malah yang lambat bunyi? Iya. Kok jadi kalau pembeli demen yang cepat bunyi kan? Iya. 3 bulan gacor, 5 bulan gacor. Ah, kalau saya nggak suka. Karena? Tahu nggak? Jadi gini, di anis kembang itu kalau sudah bunyi itu dia lupa diri, Mas Haji. Akan bunyi terus. Goyang-goyang aja. Mas Haji pernah ngeliat ya yang anis kembang goyang-goyang gini tetap bunyi. Nah, jadi kalau dia burung muda udah bunyi itu dia akan nggak mau terima masukan dari luar lagi, Mas Haji. Tetap bunyi terus. Jadi maksudnya gini, aku udah pinter, gue nggak bakal bisa nggak mau lagi lah terima masukan orang gue udah pinter bunyi. Jadi dia untuk di mastering susah masuk lagi karena dia merasa dirinya udah mampu, udah bisa. Makanya nada lagu yang dihasilkan itu minim. Akhirnya kayak gitu-gitu aja. Iya. Kalau burung yang lambat bunyi itu biasanya dia cuma nyerap. Begitu dia bunyi, ngeluarin semuanya. Dia nanti akan keluarkan semuanya yang lagu yang diserap sama dia. Selama ini. Otomatis isian lagu yang akan dikeluarkan nanti lebih banyak karena saya udah pernah ngerasakan seperti itu juga. Oke, jadi palah Pak Anto ini sukanya yang lambat bunyi. Minimal 7 bulan, 8 bulan bunyi. Nah, itu lebih bagus daripada yang harus 3 bulan bunyi. Kalau pembeli pasti senangnya 3 bulan udah gacor, lu canggih. Tapi nanti miskin lagu. Kalau saya demen yang kaya lagu, lambat, asal selamat. Terus ini cara-caranya gimana Pak? Tip-tipsnya nih? Tapi saya bisa bikin burung itu lebih cepat bunyi juga. Karena waktu jadi sebenarnya trik-trik yang seperti ini cuma buat pembeli anis kembang Troto RBG, Mas. Cuma di sini saya bagikan karena khusus Mas Haji yang nanya nih, jadi saya harus kasih tahu. Jadi di sini setiap ada yang beli sama saya pasti akan saya kirim tips trik rawatan harian trotol. Rawatan harian trotol agar cepat bunyi. Jadi ini sebenarnya harusnya yang menerima ini hanya customer RBG. Cuman berhubung 2 sekawan kesini dan saya rajin nanya nih, akhirnya kita bongkar nih Pak, nggak apa-apa nih. Iya. Tapi Bapak nggak keberatan? Enggak lah Mas Haji. Ini buat Mas Haji juga, buat pemirsanya 2 sekawan. Jangan lupa di subscribe. Karena ilmunya ini cuma buat 2 sekawan doang. Di YouTuber lain kagak ada. Jadi di sini ada pernah saya tulis. Jadi setiap orang beli RBG itu pasti akan saya bagikan. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bacakan nanti. Tolong Mas Haji yang nggak ngerti tanya ya Mas Haji ya. Siap. Gini. Saat akad trotol sudah diterima, usahakan dalam minggu pertama 3-7 hari itu trotol hanya dibeli pur dan air saja. Kok kenapa nggak dikasih extra pudding misalkan? Jadi kita Mas Haji misalnya pengen beli trotol yang udah makan pur apa enggak? Yang udah makan pur. Mandiri enggak? Mandiri. Kalau tiba-tiba kita kasih jangkrik, cacing atau kroto, tiba-tiba lupa makan pur, kalau dia nggak makan pur terus mati, yang rugi siapa? Yang beli. Nah, makanya saya bilang
usahakan di 3 sampai 7 hari pertama itu full makan itu pur agar dia terbiasa makan pur. Mapan. Siap. Ya kan? Terus bila throttle-nya jet lag maksudnya gimana sih, Pak? Kayak kaget perjalanan. Oke, oh iya. Nah, kaget perjalanan, selekasnya diganti ke kandang yang lebih luas. Kan biasanya kalau saya kirim itu kalau nggak pakai dus buah, kalau nggak pakai kandang kecil, sangat kecil banget. Itu kasihan di situ. Jadi siapin makan minumnya dulu, begitu burung nyampe siapin makan minumnya dulu, cepuk makan dan minumnya taruh di situ, dan pur bawaan dari saya tolong diberikan. Tetap diberikan. Iya. Jadi jangan sampai purnya ganti. Langsung ganti gitu ya? Jangan, biarin aja. Siap. Biasanya saat ngirim throttle itu saya akan kasih pur yang setengah basah. Oh, setengah basah. Jadi kalau mau nanti bakalan diganti sama pur kering, tabur aja pur keringnya di bawah, pur setengah basah yang dari saya itu tabur di atasnya. Jadi begitu pur basahnya yang itu habis, siap. Nanti sama dia dimakan juga tuh pur yang basah, yang keringnya dimakan juga. Dimakan juga gitu ya? Oke. Jadi pur setengah basah itu cuma untuk memancing dia mau makan. Mau makan. Karena tadi kaget di perjalanan takutnya. Satu lagi. Siap. Catatan penting adalah berikan pur warna coklat. Berikan pur warna coklat. Pur apapun itu. Pur merek apapun bebas, jangan warna hijau. Karena di sini terbiasa warna coklat mungkin. Bukan. Hijau itu bakal warna Mas Haji. Mungkin efeknya setahun 2 tahun nggak berasa, tapi nanti begitu berikutnya suara serak lah ini. Itu pewarna itu kejam. Ini ilmu nih buat saya maupun teman-teman yang nonton Dua Sekawan. Apapun mereknya, mau merek pur ayam pun tetap warnanya coklat. Warna coklat. Iya, jangan kasih warna-warna merah atau warna hijau. Karena itu pakai pewarna. Penting banget ya. 1 tahun 2 tahun masih oke. Tahun berikutnya pasti suara serak. Pasti ada efeknya. Nah, gitu. Siap. Ini ada ulasan yang kedua. Setelah lepas masa minggu pertama baru diberikan cacing. Oh, baru dikasih cacing setelah seminggu. Setelah kita puasakan cacing dan IF itu 3 sampai 7 hari pertama, baru kasihkan cacing. Siap. Itu kan pemberiannya cuma 1 aja. Satu ekor cacing pagi. Kan kalau cacing agak panjang tuh. Dibanting. Dibanting dulu biar pingsan, biar nggak lari kan. Biar nggak terlalu pagi sore satu-satu aja. Pagi sore satu-satu. Cuma buat kenalin doang. Sebenarnya nggak perlu dikenalin, di sini juga kenal. Cuma jangan sampai dia kayak makan IF lupa makan purnya. Gitu. Dan itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Nah, begitu minggu berikutnya baru tambahin jangkrik 1 juga. 1 pagi 1 sore. Jadi 1 cacing, 1 ekor cacing, 1 ekor jangkrik pagi sore. Setelah minggu pertama. Kan minggu pertama cacing dulu. Biarkan seminggu makan cacing dulu. Ntar begitu minggu berikutnya cacing dan jangkrik satu-satu. Terus bila EF-nya habis semua, EF yang kita kasih 1 jangkrik 1 cacing itu habis. Per 3-4 hari itu ditambahin porsinya. Dibanyakin. Tambahin. Per 3 hari atau 4 hari dari pemberian terakhir itu, misalnya hari ini setelannya 1 jangkrik 1 cacing. 4 hari ke depan kita tambahin tuh 2 cacing 2 jangkrik. Habis termakan naikkan lagi per 3-4 hari atau paling lama seminggu naikin terus. Jadi porsi untuk biar dia cepat bunyi, ngejar dia sebelum mutasi dia bunyi, IF dibanyakin terus. Selama tainya dominan masih ada warna coklatnya. Pur mana coklat kan pur. Aman, naikin aja terus. Kecuali kotorannya warna putih atau hitam doang, berarti kan dia nggak makan purnya. Itu bahaya. Jangan sampai dia nggak makan pur. Takutnya kalau kita pergi jauh, misalnya seminggu kemana, kan kalau pur seminggu tinggal kita kasih pur berapa cepuk, 5 cepuk, masih aman. Kalau dia kagak mau makan pur, kita nggak kasih makan IF, mati. Maksudnya gitu. Jadi selama kotorannya aman, masih ada coklat-coklatnya, atau campur pur lah gitu ya. Kalau dominan hitam dan putih berarti dia nggak makan pur. Turunkan ke set sebelumnya. Kayak awal lagi. 4 hari sebelum kemarin. Misalnya sekarang setelan 4 jangkrik 4 cacing, tapi kotorannya putih sama hitam doang. Berarti setelannya 3 aja. Turunin lagi gitu. Siap. Terus? Jadi kalau selama dia masih ada
masih ada itu makan itu apa namanya, makan pur masih aman. Masih aman, oke. Jadi evaluasinya 3/3 atau 4 hari. Kalau dibilang sebatas apa, sebanyak apa batas yang bisa dimakan sama. Iya. Saya pernah punya trotolan makan 10 cangkrik, 10 cacing pagi sore. Pagi sore. Berarti kalau dihitung untuk totalnya 20 cacing, 20 jangkrik per hari. Iya, per hari. Itu sampai kuat segitu sebanyaknya ya? Tapi pur masih dimakan. Karena dibiasakan dari sedikit ngasihnya, jadi dia makan jangkrik juga, cacing juga, pur juga dimakan. Dan itu efeknya nanti cepat bunyi, Pak? Itu kalau kita bikin burung instan bunyi gampang, doping aja pakai kimia. Oke. Tapi burung akan rusak. Kalau ini kita ganti dopingnya dengan doping aman, doping hidup. IF itu adalah doping sebenarnya biar dia cepat bunyi. Gunanya adalah ngejar dia sebelum mutasi bulu, dia minimal sudah ngeplong sekali aja. Udah ngeplong. Jangan sampai belum ngeplong. Udah ngeplong sekali, udah aman. Setelah itu kan dia ganti bulu pasti akan diam. Diam terus karena sakit. Nah, begitu tumbuh bulu baru dia mulai bunyi lagi. Kalau dia belum bunyi sebelum mutasi, untuk memulai bunyinya lagi setelah mutasi itu lama. Makanya mendingan kita kejar dia bunyi lebih cepat. Kejar dengan IF. Apa maksudnya? IF tapi yang alami lah jatuhnya. Maksudnya doping tapi alami, nggak pakai doping kimia. Siap. Doping kimia, doping gila. Makanya ini kalau saya punya pendapat doping kimia adalah doping gila. Jangan dipakai. Oke. Terus untuk poin ketiga adalah jangan mandikan bila nggak ada panas matahari. Jangan mandikan, oke. Jadi stamina turtle itu belum kuat. Stamina turtle itu belum kuat. Nggak kuat dingin, nggak kuat panas juga. Tapi kalau untuk anis kembang kategori burung yang memang penyuka dingin. Penyuka dingin. Tapi kalau dia kedinginan pun kagak bagus juga kan. Jadi porsinya tetap harus sesuai dengan porsi tubuhnya dia, dingin seberapa, panasnya seberapa. Jadi jangan cuma asal aja gitu. Kalau cuma asal aja ya repot. Nanti yang ada kedinginan dia atau kepanasan dia dehidrasi atau dia kedinginan mati juga. Kan kasihan, sayang. Terus usahakan kalau mandi pagi itu harus ada matahari. Kalau nggak ada matahari mendingan nggak usah mandi. Mendingan nggak usah dimandiin. Saya sibuk kagak bisa mandiin tiap hari. Bisa Sabtu Minggu. Ya udah lakukan aja Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja. Memelihara trotol adalah enaknya kita nggak dibudaki sama burung itu. Biar dia ngikut ngadaptasi ke kita, waktu kita, jadwal kita, agar dia ngikut ke kita, bukan kita ngikutin dia. Kalau kita melihara burung yang sudah gacor adalah kita harus ngikutin pola rawatan yang terdahulu. Misalnya harus siang dikasih cacing, tiba-tiba kita nggak kasih cacing, dia nanti akhirnya mandek, macet, kayak gitulah kira-kira. Makanya enaknya kita merawat dari trotol biar dia yang mengadaptasi dengan waktunya kita. Terus berikutnya. Terus 4 adalah menghindari katarak dini. Itu emang rawan katarak, Pak? Kalau anis kembang, ya karena kan dia memang burung dingin ya. Faktor penyebabnya biasanya apa, Pak? Salah rawat. Salah rawat dalam artian cara menggantung dalam rumah dekat lampu apa gimana caranya naruh peletakan lampu atau kandang yang sesuai letak lampu kita. Jadi gini, kalau kita burung itu matanya bukan di depan loh. Kalau mata burung kan di samping. Jadi kalau ada matahari di depan, usahakan tangkingannya madep sini, parusnya madep sana, madep matahari. Jadi mata aman. Mata itu ada di sebelah kanan sebelah kiri, bukan di depan. Kalau kayak manusia itu matahari di depan, kita ngeliat ke depan pasti silo. Kita harus begini. Jadi aman. Nah, sama dengan burung. Jadi burung kalau matahari ada di depan, parusnya madep depan, otomatis matanya ada di samping, nggak kena matahari. Jadi sama juga kalau kita menggantung burung di dalam di rumah. Ada sinar lampu. Gimana caranya? Ya ngikutin kayak cara tadi, lampu di depan, paruh madep depan. Kalau lampunya ada di sana, tinggal geser aja. Ini kan ada putarannya nih, bisa diputar-putar. Tinggal beginin aja, digeser ke sini. Lampunya di sana, kita ke sini. Lampunya di sana, kita geser ke sini, kandangnya bisa juga. Gitu. Siap. Itu jadi dari sebenarnya cara perawatan yang salah. Orang-orang itu kenapa cepat katarak kayak gitu? Bukan dari efek makanan. Dari tadi menggantung itu. Dari penggantung, dari cara jemur dia salah. Jadi catatan penting adalah mata burung anis kembang itu ada di samping, bukan di depan. Terus
Poin kelima adalah perkenalkan makan IF buah. Oh, emang kalau anis kembang penting, Pak? Sebenarnya itu kan penyeimbang birahi, penyeimbang panas, dia kan adem. Oke. Kita udah makan jangkrik, udah makan kroto, misalnya udah makan ulat rongkong kan panas-panas, harus ada penyeimbangnya. Buah. Jadi buat pengadem lah ya. Kalau buah itu meliputi yang apa aja, Pak? Ada pisang, ada pepaya. Ada buah naga. Oh, buah naga bisa juga. Ada ya? apel. Boleh, dia apa aja suka. Dia apa aja suka. Buah burung itu apa aja suka. Jadi nggak selamanya harus buah paya atau pisang. Jadi apa aja bisa dibiasa makan. Siap. Tapi kalau untuk yang pertama kali setelah dilakukan itu untuk pemberian IF buah itu setelah setnya udah di angka 5 jangkrik, 5 cacing, goreng berikan. Jadi kalau belum setnya segitu jangan dulu. Jangan dulu gitu. Itu kalau yang untuk gacoran malah, kalau saya bilang gacoran itu malah IF-nya harus lancar. IF-nya? Iya, IF buahnya. Kalau yang masih baru belajaran mah ya seminggu 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah gacor buat penyeimbang birahi biasanya dikasih. Harus rutin gitu ya. Terus jangan diembunkan. Kalau belum dia mulai bunyi. Kalau belum bunyi jangan pernah diembunkan. Misalnya dia udah rajin ngeriwik tapi kasar kayak pengen ngeplong, nggak apa-apa. Timbunyin. Tapi kalau belum jangan. Takut kedinginan. Takut kedinginan. Jadi sebenarnya pengembunan itu sebenarnya buat melatih burung itu bunyi, dan setelah dia rajin bunyi akhirnya tenggorokannya longgar, akhirnya nambah banyak lagu gitu. Terus kalau bisa serondongan saat malam aja kalau untuk trotolan. Dikerodong. Serodongnya itu diserodongkan saat malam aja. Saat malam. Kalau siang biarin aja diablak gitu, kayak gini, ya kan? Itu bikin cepet. Kalau bisa ngikutin apa yang saya tulis di sini, insya Allah cepet bunyi. Cuma banyak pertanyaan seperti ini, Mas Haji. Om, maksimal sampai 10 cacing 10 jangkrik itu apa nggak kebanyakan? Banyak. Tapi nanti kalau udah gacor turunin lagi, Mas Haji. Kita ngejar jumlah yang segitu banyak itu cuma ngejar dia supaya cepat bunyi. Biar cepat bunyi. Cepat gacor. Tapi nanti kalau gacor jangan dibiasakan dengan banyak makan kayak gitu. Turunin lagi dari misalnya dia setelannya misalnya 8 cacing 8 jangkrik sehari. Pagi sore misalnya jadi 16 dong. Jadi kita ngasihnya misalnya pagi biasanya 8 jangkrik 8 cacing, turunin besok 7 jangkrik 7 cacing. 4 hari turunin lagi 6 jangkrik 6 cacing. Terus turunin sampai batas minimum. Batas minimumnya bisa berapa aja, bisa 1 pun tetap gacor, tanpa IF pun tetap gacor. Cuma saran saya adalah dibikinlah batas minimum 4 atau 3 kurang lebihnya gitu ya. Iya, jangan sampai di 0 IF. Bodoh kalau orang bilang burung saya tanpa IF pun gacor. Salahnya kenapa? Yakin burungmu nanti nggak akan over birahi dengan tanpa IF, tetap birahi, tetap over birahi. Nah kalau udah over birahi itu gimana cara nuruninnya? Sedangkan kita udah nggak punya senjata lagi nih. Iya. Jangkrik setelannya 0, cacing 0. Tiba-tiba mau diturunin. Turunin pakai apa? Jadi saran saya minimal 3 atau 4 jangkrik, 4 cacing. Itu kalau emang udah gacor kategorinya gitu. Iya, jadi jangan sampai dinolin. Makanya saya bilang bodoh banget kalau orang bilang burung saya tanpa cacing pun udah gacor, salah. Itu tadi untuk tips dan trik sebenarnya. Dan ini biasanya cuma saya kasih sama pembeli trotol RBG. Iya, RBG. Cuman ya, khusus di Dua Sekawan kita bedah semua dan kita bongkar semua di sini, Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa ngikutin apa yang pernah tadi saya omongin tadi. Ya selebihnya sebenarnya itu nggak mengikat sih. Kalau saya menyarankan itu biar cepat bunyi aja. Dan itu masa udah terbukti sering di. Karena saya dulu merawat trotol juga. Sebelum saya jadi peternak, saya beli trotolan sama orang juga. Dan saya rawat dengan cara saya yang seperti ini dan berhasil. Itu tadi teman-teman. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya teman. Gitu mudah-mudahan. Tapi nggak mengikat ya Om Haji. Kalau kayak gini kira-kira waktu kita luang. Kan makanya saya bilang merawat trotolan itu
enaknya adalah dia ngikutin ngadaptasi waktunya kita. Bukan kita yang ngikutin dia. Tapi kalau memang kita punya berkesempatan waktu untuk mengikuti apa yang saya tulis di sini, saya jamin cepat bunyi. Oke, itu tadi mungkin bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Kita nanti bergeser ke sesi berikutnya lagi Pak ya. Siap. Oke.